Salam, Horas Damang Dainang, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Mari kita memuji Tuhan dengan bernyanyi dari buku ND nomor 821 ayat 1. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan Allah Bapa kita dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu sekalian. Amin. Damang Dainang firman Tuhan untuk kita pada hari Rabu 17 Mei 2023 tertulis dalam 2 Timotius 2 ayat 11. Benarlah perkataan ini, jika kita mati dengan Dia, kita pun akan hidup dengan Dia. Haposa doha tahun, anggo donganna dohita tuha matian, donganna mananghing Tuhan nguluan. Demikian pembacaan firman Tuhan. Damang Dainang, saudara-saudara yang kasih Yesus Kristus, Yesus pernah mengatakan bahwa dunia akan membenci kamu. Oleh karena itu, barang siapa yang mau mengikut Yesus, maka dia harus memikul salibnya setiap hari. Dia akan mampu menghadapi penderitaan. Sama seperti yang dikatakan oleh Paulus dalam suratnya kepada Filipi, bahwa segala perkara dapat kutanggung dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Demikian juga firman ini juga bersuara kepada kita, bagaimana Paulus mengingatkan Timotius yang masih muda dalam membina jemaat Efesus. Dia diingatkan supaya Efesus dalam kehidupannya dia mampu bertahan menghadapi penderitaan sekalipun. Bahkan Paulus mengatakan bahwa supaya dia sadar bahwa panggilan untuk memberitakan firman Tuhan adalah panggilan untuk ikut menderita, karena dunia akan membenci. Dunia akan menolaknya, dunia tidak akan menerimanya. Itu sebabnya akan banyak penderitaan yang harus dihadapi oleh seorang pemberita firman. Tetapi sebagaimana juga dikatakan oleh Paulus dalam ayat-ayat sebelumnya, firman ini dikatakan di situ bahwa sebagai seorang pemberita firman manusia, pemberita firman itu juga harus belajar dari perilaku yang terjadi dalam dunia sehari-hari. Di mana dikatakan di situ bahwa seorang pemberita firman dia harus mampu meniru sifat daripada prajurit yang baik, yang berjuang dengan komitmen penuh kepada Kristus Yesus. Artinya seorang prajurit maka dia akan melakukan tugasnya sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh komandannya. Yang kedua dikatakan bahwa seorang pemberita Injil dia sama seperti seorang olahragawan yang bertanding sesuai dengan aturan, di mana dia harus melatih dirinya dan juga dia bertanding sesuai dengan aturan, tidak menyimpang ke kiri ke kanan, tidak mengambil jalan pintas, tetapi dia berjalan sesuai dengan aturan. Dia berlomba bertarung sesuai dengan aturan, dengan tujuan yang pasti untuk memperoleh mahkota yang fana.
Yang berikutnya dikatakan bahwa seorang pemberita firman, maka dia adalah seperti seorang petani yang dengan tekun dia akan melalui proses-proses membersihkan, menyiangi, menanam, menabur, dan juga menyiangi dan memupuk dan sebagainya, sehingga pada waktunya dia akan menghasilkan dan dia akan panen. Dan di situ dia dibutuhkan kesabaran untuk menderita. Dan itu yang dikatakan oleh Paulus pada firman saat ini. Benarlah perkataan ini, jika kita mati dengan dia, kita pun akan hidup dengan dia. Dalam bahasa Batak dikatakan, haposa doha tahun, anggo dongan na dohita Tuhan matian, dongan na manang hita Tuhan nguluan. Ketika kita mau bersama-sama dengan Kristus dalam kematian Yesus Kristus, maka kita juga akan bersama-sama dengan dia dalam kehidupan. Artinya bahwa kita mempunyai pengharapan. Apa yang sudah terjadi dalam Yesus Kristus, kita akan dapat menghadapi itu dan kita akan dapat menerima itu. Kita akan bersama-sama dengan Kristus dalam kehidupan yang kekal, sama seperti doa Yesus. Di mana aku ada, maka mereka juga di situ ada. Bagaimana kita di dalam kehidupan kita supaya jangan pernah lari dari permasalahan, tetapi hadapi permasalahan, hadapi persoalan itu dengan meminta pertolongan daripada Tuhan, dengan senantiasa bekerja dengan baik, dan kita bekerja sesuai dengan arahan petunjuk daripada Sang Pemilik kehidupan kita, maka kita akan melatih diri kita sehingga pada waktunya kita juga akan menerima hasil pekerjaan kita. Hidup kita bukan berakhir dalam kematian, tetapi hidup kita akan sampai kepada kehidupan yang kekal yang sudah disediakan oleh Tuhan Yesus Kristus. Oleh karena itu, jangan pernah terganggu imanmu hanya karena penderitaan. Ingatlah, penderitaan yang singkat dan sementara ini tidak sebanding dengan kemuliaan yang sudah disediakan Tuhan bagi kita dalam kehidupan yang kekal. Oleh karena itu, mari kita berjuang, mari kita berlari menuju garis finish, di mana kita akan menerima mahkota kehidupan yang kekal. Amin. Terima kasih Tuhan, jika hari ini Engkau mengingatkan kami bahwa jika kami bersama dengan Kristus dalam kematian, maka kami juga akan bersama dengan Engkau, hidup dengan Engkau, di dalam Engkau ya Tuhan. Mampukan kami untuk senantiasa berbuat baik, mengisi kehidupan kami dengan kebaikan, kebenaran firman, dan kami juga akan senantiasa dimampukan untuk melakukan yang terbaik dalam kehidupan kami. Terpujilah Engkau sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih Allah Bapa, dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai dan berkati Engkau sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Sabarlah dalam penderitaan, tetaplah setia kepada Tuhan. Horas.